Panatua Zaesin akan membacakan perjalanan alur cerita Xiaoyan di Battle Through the Heavens Season 5 versi novel, masih di perjalanan pegunungan 1000 obat di alam pil. Pertempuran melalui surga, bab 1168, Serum Pil Roh. Xiaoyan meninggalkan bukit tempat kelompok Caoying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat yang luas dan tak berujung. Setelah itu, dia bergerak bola-balik di atas langit untuk beberapa saat sebelum akhirnya menarik menuju bagian dalam pegunungan yang luas. Setelah berkendara ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiaoyan adalah energi padat di dalam pegunungan ini. Tidak mengherankan kalau itu disebut 10.000 pegunungan obat. Dengan energi alam tempat ini, bukanlah hal yang aneh jika menumbuhkan banyak harta karun alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan magical beast yang terus-menerus bisa terdengar di seluruh pegunungan ini. Mungkin itu karena manusia terus menerobos masuk ke baru-baru ini, tetapi auman itu sepertinya mengandung niat membunuh yang lebih kejam. Setelah terinfeksi oleh benih pembohong dan ganas di tempat ini, magical beast ini jauh lebih ganas daripada yang ada di dunia luar. Xiaoyan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Dia mengerutkan kening saat dia menyapu matanya ke semua tempat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat di pegunungan ini. Di antara aura-aura ini, yang paling menakutkan ada di arah timur laut. Mata Xiaoyan melihat ke timur laut. Itu sebagian terlihat di bawah penutup kabut energi. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut, jika saya telah menebak dengan benar, aura di arah timur laut seharusnya menjadi yang terkuat di pegunungan ini. Itu harus menjadi binatang pamungkas dari 10.000 pegunungan obat yang Song King telah misalnya. A Magical Beast dengan setengah kaki ke peringkat 8. Eksistensi seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Douzun akan agak rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan pertarungan dari Magical Beast peringkat tinggi cukup menakutkan. Selain itu, Magical Beast yang bisa mencapai peringkat seperti itu jelas bukan monster biasa. Bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kuno. Jika masalah ini terjadi, akan jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Magical Beast dengan garis keturunan monster ganas dari zaman kuno mirip dengan klan manusia aneh yang telah diturunkan sejak zaman kuno karena mereka memiliki kualitas tertentu yang unik. Xiaoyan telah menyelidiki secara mendalam selama perjalanannya di sini. Meskipun dia telah melihat cukup banyak bahan obat yang tidak biasa, dia tidak menemukan satupun yang benar-benar menariknya. Hasil ini tidak cocok dengan nama dari 10.000 pegunungan obat ini. Sebelumnya, Song King menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di pegunungan 10.000 obat ke dalam guanya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah menuju ke sana dan melihat-lihat. Mata Xiaoyan melihat ke arah timur laut saat wajahnya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Karena dia sudah memasuki pegunungan 10.000 obat ini, dia perlu menyelidikinya dengan jelas. Bagaimanapun, hanya tempat ini yang memiliki barang-barang yang ditugaskan untuk dia temukan. Xiaoyan tidak ragu setelah mengambil keputusan. Dia mengidentifikasi arah yang dia harus tuju sebelum menurunkan tubuhnya dan terbang menuju arah timur laut. Ada banyak binatang ajaib di 10.000 pegunungan obat. Jika mereka akhirnya mengganggunya, itu akan memperlambat kecepatannya bahkan jika mereka tidak terlalu merepotkan untuk mengoperasikannya. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia sengaja membuat jalan memutar ketika dia bertemu dengan beberapa Magical Beast yang lebih kuat. Dengan demikian, seluruh perjalanan Xiaoyan cukup mulus. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum dia akhirnya memasuki bagian terdalam dari 10.000 pegunungan obat. Semakin dalam Xiaoyan berkelana ke 10.000 rentang obat, semakin kuat aura dari binatang ajaib yang hadir. Dia bahkan telah bertemu dengan Magical Beast yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 sepanjang jalan. Namun, untung Xiaoyan sudah siap dan belum terdeteksi. Xiaoyan dengan hati-hati melakukan perjalanan selama 10 menit lebih sebelum dia diam-diam mendarat di pohon raksasa yang hijau dan subur. Dia mengangkat kepalanya, matanya serius saat dia melihat puncak gunung yang berbahaya di depannya. Ukuran puncak gunung ini sangat luas. Itu tampak seperti pilar yang menopang langit saat dimasukkan ke dalam awan. Kabut energi yang kaya menutupi bagian tengah gunung,
menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalamnya. Puncak gunung ini berdiri di tengah-tengah pegunungan 10.000 obat. Meskipun Xiaoyan agak jauh, dia masih dikejutkan oleh energi kaya yang merembes keluar dari gunung. Jika seseorang berlatih di tempat seperti itu, dia pasti bisa mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, energi tempat ini bercampur dengan benih yang pembohong dan ganas. Seseorang perlu khawatir dan membuang benih ini selama penyerapan agar berhasil menggabungkan energi ke dalam tubuh seseorang. Tentu saja, kekayaan energi di tempat ini bukanlah yang menyebabkan wajah Xiaoyan tampak muram. Sebaliknya, dia merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai level peringkat 7, dengan kata lain, ada total 3 binatang ajaib kelas Douzong di gunung ini. Selain itu, selain 3 aura ganas ini, Xiaoyan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes turun dari gunung. Jelas, pemilik aura ini harus menjadi pemimpin pegunungan ini, binatang buas pamungkas yang dibicarakan Song Qing. Ini memang sangat kuat, apalagi dari keganasan yang merembes dari auranya, itu jelas bukan binatang buas yang harus disinggung. Xiaoyan dengan hati-hati menarik persepsi spiritualnya. Dia melihat ke puncak gunung yang sangat besar sebelum berpikir sejenak. Setelah itu, jari-jari kakinya menempel ke daun, dan tubuhnya dengan tenang menggerakkan ke pegunungan dengan cara yang tenang seperti burung besar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura menyelidik yang samar-samar menyapu tubuhnya saat dia menggulung ke pegunungan. Hatinya tegang, kekuatan spiritualnya buru-buru melonjak dan membungkus tubuhnya. Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Aura menyelidik berhenti sejenak dan kembali menyejukkan daerah itu beberapa kali sebelum perlahan pergi. Xiaoyan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia merasakan aura menyelidik menjadi jauh. Tubuhnya segera bergerak, dan melesat seperti anak panah yang terlepas dari tali busur. Dengan suara, swoosh, dia meluncur ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Setelah terbang di atas hutan untuk sementara waktu, Xiaoyan agak terkejut mengetahui bahwa tidak ada jejak binatang ajaib lainnya. Itu mungkin karena aura yang kuat itu. Tidak jarang binatang buas menduduki tanah dan menyatakan dirinya sebagai raja di dunia Magical Beast. Kecepatan Xiaoyan meningkat secara signifikan tanpa kehadiran Magical Beast lainnya yang menghalanginya. Ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di dahan pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam dari aroma tenang yang perlahan-lahan menyebar di udara. Ini, aroma pil Soul Serum. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus dalam-dalam. Sukacita melintas di matanya. Pil Soul Serum ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan Core Soul Marrow. Benda ini sangat langka. Tidak disangka dia bisa muncul di sini. Pegunungan 10.000 obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiaoyan. Dia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Tubuhnya segera bergerak, dan diam-diam dia mendarat di tanah seperti monyet yang gesit. Setelah itu, dia menyalakan dan mematikannya. Xiaoyan melakukan konstruksi ke arah asal aroma tenang itu. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada sungai kecil di depan Xiaoyan. Sumber aliran sungai itu sekitar 10 meter atau lebih batu besar. Batu besar itu tertutup lumut hijau. Di tengah batu ada lubang. Orang samar-samar bisa melihat cairan kental berwarna hijau giok di dalamnya. Aroma tenang dipancarkan dari tempat itu. Ini memang pil Soul Serum. Kegembiraan di mata Xiaoyan menjadi lebih intens saat melihat apa itu. Namun, dia tidak sembarangan menyerang. Dia sadar bahwa harta karun seperti itu akan dijaga oleh Magical Beast. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja pasti bukan karakter biasa. Jika seseorang ceroboh, itu normal untuk jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu setelah bergeser dari lubang di batu. Sesaat kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada sedikit pun jejak dari Magical Beast. Xiaoyan sedikit samar-samar. Masalah ini luar biasa. Mustahil bagi Magical Beast lainnya untuk sepenuhnya mengabaikan harta seperti pil Soul Serum. Itu pasti tersembunyi di sini.
Xiao Yan menjilat mulutnya. Dia berpikir sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, mereka berhenti di bagian bawah batu besar itu. Tempat itu adalah sumber aliran. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Seseorang tidak dapat melihat dasarnya hanya dengan melihat sekilas. Kolam itu juga sangat tenang. Tidak ada riak sedikit pun. Segalanya tampak sangat sunyi dan damai. Mata Xiao Yan membuka saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada magical beast yang tersembunyi di dalam kolam yang di dalamnya. Namun, kemampuan binatang ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat hebat. Dia tidak bisa merasakan apapun. Namun, hal yang dia anggap merepotkan untuk ditangani adalah kenyataan bahwa dia tidak menyadari jenis magical beast itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan solusi pada saat itu. Tempat ini pada dasarnya adalah base camp dari binatang ajaib 10.000 pegunungan obat. Jika terjadi kecelakaan, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak magical beast terlepas dari seberapa kuat dia. Hah! Xiao Yan ragu-ragu saat berhenti pada beberapa sisik berwarna biru di daratan. Sisiknya seukuran telapak tangan. Mereka ditutupi dengan banyak garis misterius. Timbangan telah jatuh secara acak di sekitar tempat itu dan beberapa meluas ke kolam dalam. Kilatan melintas di mata Xiao Yan. Dia menggenggam tangannya dan sedikit kekuatan yang melonjak keluar. Setelah itu, dia diam-diam menyedot skala itu ke telapak tangan. Timbangan memasuki tangan dan perasaan dingin segera muncul. Mata Xiao Yan melihatnya saat dia merenung. Setelah merenung sebentar, mata Xiao Yan mendidih. Dia telah menjelajahi semua tempat selama pelatihannya selama bertahun-tahun. Pengalamannya banyak, dan dia memiliki petunjuk tentang asal mula sisik misterius ini. Sisiknya berwarna biru, garis-garis di atasnya bertahan seperti bentuk ular. Kadang-kadang, pola harimau bercampur di dalamnya. Jika saya telah menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi serum jiwa pil ini seharusnya merupakan afinitas air yang sangat langka, binatang ajaib, ular macan air misterius. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi magical beast yang tersembunyi. Magical beast ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk mengatasinya. Kita lanjut bacanya ya, sambil ngopi. Pertempuran melalui surga, bab 1169, doping. Mata Xiao Yan menyapu setelah dia mengidentifikasi magical beast yang bersembunyi di kolam yang dalam. Setelah itu, dia diam-diam mundur ratus beberapa meter. Selanjutnya, dia menemukan tempat di mana angin mengisyaratkan ke arah kolam yang dalam. Dia mengambil pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini berwarna biru sedingin es. Ukurannya hanya sekitar setengah kaki dan di ujungnya ada buah berwarna biru seukuran kepalan tangan. Udara di sekitarnya menjadi jauh lebih lembab saat buah ini muncul. Energi afinitas udara yang melonjak mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon abadi Cloudwater Drunken Cloud. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas udara yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat untuk daya tarik air magical beast. Selain itu, energi di dalamnya sangat besar, kuat, buah menyebabkan memiliki cairan khusus yang diminum di dalamnya. Efek cairan yang diminum ini sangat luar biasa. Bahkan magical beast level 7 akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiao Yan membutuhkan cairan yang diminum di dalam buah awan air ini. Untuk mendapatkan pil soul serum, aku hanya bisa menyumbangkan benda ini. Xiao Yan dengan hati-hati mengubur pohon abadi Cloudwater Drunken di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan yang seperti aslinya, dia memastikan tanah di sekitarnya sama. Dari awalnya, sepertinya benda ini telah tumbuh di sini sepanjang waktu. Tempat di mana pohon itu terkubur berada agak jauh dari kolam yang dalam karena Xiao Yan sadar bahwa kecerdasan monster peringkat 7 tidak lemah. Jika harta karun seperti itu tiba-tiba muncul di dekatnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jarak saat ini agak jauh, Xiao Yan yakin bahwa binatang itu akan dibujuk keluar. Daya pikat buah awan air dengan afinitas air magical beast adalah sesuatu yang pernah disaksikan Xiao Yan sekali. Setelah menguburkan pohon abadi awan mabuk air ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan dia melompat ke pohon yang sangat besar. Tubuhnya tersembunyi di dahan hijau yang subur, tatapannya menembus celah saat dia mengamati kolam dalam yang tenang dari jarak jauh.
Auranya benar-benar ditarik pada saat ini. Sepetak hutan ini juga menjadi sangat sunyi setelah diamnya Xiao Yan. Namun, kolam dalam tidak menunjukkan respon yang sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam dalam. Xiao Yan tidak mengungkapkan emosi cemas apapun masalahnya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa aktivitasnya masih belum ada, Xiao Yan akhirnya menutup matanya secara perlahan dan pulih. Hari ini, dia akan menyia-nyiakan waktu dengan orang ini. Hampir 3-4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiao Yan menutup matanya. Selama periode waktu ini, hutan tetap sunyi. Bahkan raungan magical beast tidak terdengar. Suasana tenang ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Guyuran. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara gelombang kecil muncul di dalam hutan yang sunyi ini. Saat ini, mata Xiao Yan, yang telah ditutup, tiba-tiba terbuka. Dia langsung berbalik ke arah kolam di dalamnya berada, hanya untuk menemukan riak udara melingkar yang terbentuk di kolam. Apakah akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Apakah akan keluar? Xiao Yan tersenyum pelan di dalam hatinya saat melihat ini. Hatinya berisi kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghadapi ular macan air yang misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Bagaimanapun, jika beberapa magical beast lainnya tertarik olehnya, hal-hal kemungkinan akan berdampak buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiao Yan, diikuti peningkatan jumlah riak di permukaan kolam yang dalam. Ini memang ular macan air misterius peringkat 7, Xiao Yan mengangkat kelopak mata saat merasakan aura. Guyuran. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah auranya muncul. Itu membawa gelombang busa yang tercipta dari percikan udara. Sosok hitam ini cukup pendek. Panjangnya hanya 2 meter atau lebih. Tubuhnya tertutup sisik berwarna biru, dan garis pada sisiknya tampak seperti pola harimau. Sekilas, itu memancarkan aura yang ganas. Mulutnya yang besar dan menampilkan kilatan dingin yang indah. Sepasang mata ular menyapu sekeliling. Xiao Yan sedikit mengangguk saat melihat misterius ular macan air muncul. Ini mungkin tampak cukup kecil, tetapi jika itu memasuki mode pertempuran, kemungkinan besar ukurannya akan membengkak hingga ratusan meter. Pada saat itu, hanya dengan mengitari ekornya saja dapat membuat seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ular macan air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Lusinan tentakel panjangnya terus berdetak. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Xiao Yan mengubur pohon abadi awan mabuk air. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun ia telah mengendus aroma yang sulit ditolak, ia tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam dalam, tiba-tiba ia melebarkan mulut yang besar, dan cahaya biru muncul dari mulut. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit pil Soul Serum dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini barulah ia membungkus ekornya. Tubuhnya tergesa-gesa di udara saat ia dengan cepat menggerakkan ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini sangat berhati-hati. Itu memang layak menjadi peringkat 7 Magical Beast. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi dari Magical Beast biasa. Ular macan air misterius penutupan hutan. Itu mengendus aroma yang tenang dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon abadi Cloudwater Drunken yang telah ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Sukacita liar seperti manusia melintas di mata ularnya ketika melihat pohon abadi awan ini. Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, itu tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia merangkul ekornya. Tirai air biru dicetak dengan cepat terbentang dalam bentuk melingkar menjadi bagian tengahnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat taktik misterius ular macan air ini. Sebuah pikiran terlintas di hati, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, kekuatan spiritual ini sepenuhnya melingkupi tubuhnya. Tirai air beriak di atas Xiao Yan sama seperti kekuatan spiritualnya telah benar-benar membungkusnya. Untungnya, itu tidak menggerakkan aktivitas lain. Tirai udara terbuka hampir 100 meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Setelah itu tiba-tiba berubah menjadi kabut dan berserakan. Ular macan air misterius akhirnya bersantai setelah mengamati daerah tersebut. Itu melebarkan mulut yang besar dan tirai udara lainnya keluar, mengelilingi pohon abadi awan di dalamnya.
Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulut yang ganas dan besar. Dengan ayunan ekornya, ia cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa ketika dia bersembunyi di antara cabang-cabang pohon ketika dia melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan bekas. Jari Xiao Yan baru saja bergerak ketika buah awan air, yang telah dibungkus oleh tirai udara, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Pecahan tiba-tiba dari buah awan air menarik perhatian ular macan air misterius. Ini segera menjadi mengejutkan. Setelah itu, tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. Cahaya biru cerah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuh naga macan air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aromanya yang pekat dan tenang, menandakan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Aduh, Xiao Yan tahu buah awan air telah terjadi saat ular macan air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia melepaskan pukulan keras dan membuka tirai. Setelah itu, dia melingkarkan tangannya dan nyala api menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar itu. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini, yang berisi pil Soul Serum, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia mengangkut ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa guncangan, tubuhnya telah menghilang. Meskipun efek buah awan air sangat kuat, ia tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar ia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia terlambat, ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejarnya. Prediksi Xiao Yan ini terbukti benar. Segera setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, gemuruh keras bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Yang jelas, ular macan air misterius sedang melepaskan amarahnya. Xiao Yan diam-diam tertawa saat mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan bebatuan besar yang berdiri di atas gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. 2 binatang besar menjaga aula besar itu. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh 2 binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. Kakek, apakah kamu sudah cukup makan? TL, Grandaun ini mengacu pada seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Raungan marah yang berisi sakit hati yang hebat tiba-tiba dipancarkan dari dalam aula besar. Kedua magical beast di pintu masuk aula mengangkat mata mereka saat mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Di bagian terdalam dari aula batu yang sangat besar adalah lapangan yang sangat luas. Saat ini, ladang ditumpuk dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya tertata rapi. Jika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan langsung tercengang. Salah satu dari ramuan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika dibawa ke dunia luar. Namun, mereka umumnya sama seperti kubis di tempat ini. Ada seorang pria bertubuh besar dan kekar di antara banyak harta karun alam ini. Pria besar itu berdiri secara acak, tetapi dia memberikan perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria bertubuh besar ini, yang tampak sebagai makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis saat ini. Sosok kecil yang cantik telah mengambil apa yang tampak seperti ramuan obat yang luar biasa langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dengan cara yang biasa saja. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit yang berdarah. Untuk apa kau melolong? Setelah saya makan sampai kenyang dan menemukan orang yang saya cari, saya dengan sendirinya akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Tenang, bukan hanya mendobrak ruang terbuka. Itulah spesialisasi saya dalam. Sosok kecil itu berada di dekatnya saat dia makan.
Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Pertempuran melalui surga, bab 1170, pembantaian. Karena dia takut ular macan air misterius akan mengejar, Xiao Yan berangkat dengan pembohong setelah menyembunyikan auranya. Baru kemudian dia secara bertahap melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Area yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang pekat. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggunya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah diam-diam mendaki ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah saya bisa mencuri item tugas yang saya butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin akan sedikit sulit untuk secara paksa merebut mereka. Xiao Yan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang terlihat sebagian saat dia memikirkan dirinya sendiri. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia baru akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Doqi. Xiao Yan tanpa sadar mengedipkan matanya saat dia merasakan semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas itu pasti bisa merasakannya. Dengan demikian, itu pasti akan menarik sebagian perhatian mereka. Xiao Yan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung terkejut. Mungkinkah itu kelompok Cao Ying? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membekukan tubuhnya dan diam-diam memutar ke sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Cao Ying. Sebaliknya, itu karena aktivitas yang dibuat kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa magical beast peringkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di samping mereka. Begitu dia menemukan tanda-tanda binatang buas itu menampakkan dirinya, dia akan tiba-tiba pergi, mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Tubuh Xiao Yan melintas di hutan seperti embusan angin sementara pikiran ini melintas di jantungnya. Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia memasuki puncak pohon yang ditutupi dedaunan hijau yang subur. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Sebuah cekungan-cekung muncul di mana muncul bisa mencapai. Saat ini, ada hampir 100 orang berkerumun di dalam cekungan ini, menatapnya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas kelompok Cao Ying. Ruang di sini. Mata Xiao Yan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Mata melihat distorsi di sekitar mereka. Penghalang rohani. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin saat melihat ini. Dia telah melihat hal ini sebelumnya. Yang disebut Yinggu tua telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan. Invasi. Sepertinya ada yang salah. Hati Xiao Yan tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang sedang bersiap untuk menyerang kelompok Cao Ying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang spiritual ini bukanlah sesuatu yang ahli biasa bisa bangun. Apakah pria berpakaian hitam itu? Hati Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Pandangannya beralih ke cekungan-cekung dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok itu. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Song Qing dan Cao Ying adalah orang-orang yang berpotensi memperebutkan tempat juara di gathering kali ini. Jika kedua orang ini terbuka, pikiran ini terbang di dalam hati Xiao Yan saat bersantai tanpa sadar muncul di matanya. Pria berpakaian hitam ini benar-benar keji. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda berencana menyerang kami semua di sini? Hampir 100 orang mengelilingi sosok hitam di dalam baskom ini. Song Qing saat ini sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari itu semua alkemis terbunuh di tangan. Jika bukan karena reaksi cepat Song Qing, kemungkinan dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Cao Ying, dengan sosoknya yang mempesona,
berada di samping Song King. Namun, saat ini dia sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak serius di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat jauh melebihi orang lain, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dua jenius muda dari Menara Pil. Haha, reputasi ini memang luar biasa. Namun, saya hanya bisa menggunakan taktik seperti itu untuk tempat juara. Senyuman aneh terus menggantung di wajah pria berpakaian hitam itu saat dia berbicara meskipun telah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata cantik Cao Ying menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, Menara Pil tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu tertawa sambil melihat ke arah Cao Ying. Dia tampak seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Semuanya tanpa basa-basi mencabut senjata mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kami di sini, apakah kami akan takut padamu? Song King dengan marah berteriak. Senyuman aneh di wajah pria berpakaian hitam tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah menyergap. Sebelum senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar menyebar, banyak alkemis di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang mereda. Lebih dari itu tetesan kepala manusia yang meneteskan darah membumbung ke langit dengan pilar darah berwarna merah cerah. Perubahan mendadak dan tak terduga ini telah menyebabkan Song King dan Xiao Yan terkejut, menatap mereka buru-buru menoleh, hanya untuk melihat lebih banyak dari sosoknya dengan niat membunuh yang tajam. Aura yang sangat kuat menyebabkan semua ekspresi orang berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya sekarang menjadi hantu mati. Mata mereka terbuka lebar, semuanya dipenuhi dengan kenyamanan dan kepasrahan. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menyerang mereka. Bang! Kelompok Cao Ying dan Song King sangat terkejut dengan perubahan yang tidak terduga ini. Segera, Doqi buru-buru keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok tajam yang datang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di tengah keramaian. Xiao Yan melihat perpisahan yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang yang tersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari penampilannya, sepertinya mereka benar-benar satu kelompok dengan pria berpakaian hitam itu. Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang dari Menara Pil. Akhirnya ada beberapa orang di Baskom yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi pembunuhan mendadak dari puluhan ditambah sosok serigala dan harimau. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka dari cincin penyimpanan mereka dan dengan cepat menghancurkannya. Ruang angkasa menjadi terdistorsi, dan mereka akan melarikan diri. Sudah kubilang, tidak ada orang di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu, yang tidak menyerang, tersenyum ketika melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut menunjuk lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu memperkuat orang-orang yang akan melarikan diri dari Pil Realm. Selanjutnya, dia menggenggam tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan paksa mencubit untuk alkemis itu ke dalam kelompok darah dan daging yang kabur. Mendistorsi ruang, orang ini memang seorang elit Douzun. Mata Xiao Yan menyusut saat melihat pria berpakaian hitam ini turun tangan. Para alkemis di medan pertempuran, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan taktik tenaga. Namun, kekuatan yang dimilikinya berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang tenggelam. Pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song King, Cao Ying, dan 2 sesepuh dari Sekte Suan Mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Perjuangan yang tidak berguna. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Douzong. Oleh karena itu, gambaran hitam mengalami kesulitan sama ketika mereka berkumpul bersama.
Yang bisa dilakukan sosok hitam itu hanyalah mengelilingi mereka. Namun, dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Ekspresi Song King jelek saat dia melihat orang-orang berkulit hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat pekat. Wajahnya mudah berubah. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya memasang senyum mempesona di wajahnya, saat ini memasang ekspresi hijau. Dia sudah istimewa sejak dia masih muda. Ada banyak sekali penjaga di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Aku sangat tertarik dengan jiwamu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar Anda akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa menara pil berikutnya. Sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa sambil menatap Cao Ying. Dia menjilat bibirnya seolah sedang melihat mangsanya. Wajah Cao Ying sedingin itu. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk melenyapkannya. Namun, meskipun pihak lain kuat, tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh menara pil. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan maju ke depan. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya terletak di pohon besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Xiao Yan diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya saat pria berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Keluar. Sebelum Xiao Yan bisa mundur setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan isap yang menakutkan melonjak keluar. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur dalam sekejap. Sosok Xiao Yan ditarik ke depan lebih dari 1 meter. Baru setelah itu dia dengan kekuatan menstabilkan tubuhnya. Namun, saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang tata ruang. Bersambung.